Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Ipon. Kembali lagi pada acara iPodcast Imigrasi Ponorogo Podcast. Episode kali ini kita akan membahas tentang layanan izin tinggal keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Ponorogo bersama Bapak Haryanto, Kasubsi izin tinggal keimigrasian. Ya Pak Ardi, pertama-tama saya akan menyapa dulu sama Sobat Ipon. Hai Sobat Ipon, dengan saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Haryanto, sekarang menjabat sebagai Kasubsi izin tinggal di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Ponorogo. Oke, baik Pak. Jadi gini Pak, kenapa ada podcast tema layanan izin tinggal ini? Karena berhubung banyak banget nih Pak yang sering bertanya di layanan customer service tentunya tentang layanan izin tinggal keimigrasian. Sebelumnya izin tinggal keimigrasian itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya ini kita jelaskan dari awal dulu. Izin tinggal keimigrasian itu izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Itu dasarnya awalnya. Kalau visa itu apa Pak? Apakah berbeda visa dan izin tinggal? Visa itu berbeda dengan izin tinggal. Intinya visa itu menjadi dasar dari diberikannya izin tinggal bagi orang asing tersebut. Jadi visa itu keterangan yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Jadi orang asing yang mau masuk Indonesia itu sebaiknya sudah mengapply visa Pak ya? Ya, karena kalau belum punya visa dia tidak akan bisa melakukan perjalanan di Indonesia untuk mendapatkan izin tinggal. Oh siap. Terus Pak, kalau izin tinggal keimigrasian itu ada masa berlakunya nggak Pak? Setiap izin tinggal keimigrasian itu ada masa berlakunya. Ya, misal dari bebas visa 30 hari, VOA 30 hari dan bisa diperpanjang, dan izin tinggal lainnya semuanya pasti ada masa berlakunya. Kecuali yang izin tinggal tetap yang baru ini ada yang bisa play itu tidak terbatas. Oh unlimited gitu Unlimited ya? ya. Berarti izin tinggal keimigrasian itu harus diperpanjang Pak ya, sebelum masa berlakunya berakhir supaya tidak terkena overstay Pak ya? Betul sekali. Oh iya Pak, saya pernah dapat pertanyaan nih Pak dari salah satu warga negara Malaysia. Jadi dia datang ke Indonesia itu menggunakan fasilitas bebas visa. Nah, apakah fasilitas bebas visa itu dapat diperpanjang juga Pak izin tinggalnya Pak? Untuk bebas visa sesuai peraturannya itu maksimal 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Oh, jadi harus keluar dari Indonesia Pak ya? Ya, betul sekali. Untuk yang pemegang bebas visa itu Pak ya? Oke, jadi Sobat Ipon, perlu Sobat Ipon ketahui warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas bebas visa tidak dapat melakukan perpanjangan izin tinggal dan harus meninggalkan wilayah Indonesia sebelum masa berlaku berakhir. Jadi kemudian nih Pak, bisa Bapak jelasin nggak Pak ke Sobat Ipon nih, bagaimana cara atau prosedur memperpanjang izin tinggal keimigrasian Pak? Sekarang perpanjangan izin tinggal keimigrasian per 17 Desember tahun 2024 kemarin diwajibkan untuk perpanjangan bisa online Pak Ardi. Di website itu Pak ya? Ya, evisa.imigrasi.go.id. Jadi untuk perpanjangan itu YBS atau penjamin paling wajib itu dia mempunyai akun. Harus punya akun dulu. Jadi ketika belum punya akun itu wajib buat akun dulu. Dari akun terus setelah mempunyai akun itu penjamin itu bisa perpanjang visa yang untuk izin tinggalnya, perpanjang izin tinggalnya. Di situ pun kalau sebelumnya kan Molina. Jadi kalau yang sudah punya akun Molina
untuk masuk ke e-visa itu tidak perlu buat lagi, cuma perlu verifikasi lagi aja. Di situ ntar setelah mendaftar akun itu biasanya dapat email dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk aktivasi akun. Kalau udah akunnya bisa deaktivasi itu baru bisa buat perpanjang izin tinggalnya. Dari situ ntar izin tinggalnya itu kalau izin tinggalnya itu dari awal pembuatannya itu dari akun yang udah ada itu bisa langsung perpanjang, tapi kalau dari akun Molina lama itu harus diklaim dulu baru bisa diperpanjang. Nah, itu untuk meng-apply perpanjangan itu satu orang itu satu akun gitu ya? Iya. Nggak bisa istilahnya misalnya nih ada perusahaan A, kemudian di situ ada TKA-nya 10 orang. Jadi cukup satu akun aja untuk perpanjang 10 orang apa harus satu-satu Pak ya? Kalau untuk di situ kan ada penjaminnya itu penjamin perorangan atau sama penjamin yang tidak perorangan. Untuk yang penjamin perorangan itu satu akun satu. Tapi kalau untuk perusahaan atau universitas biasanya satu penjamin bisa buat untuk memperpanjang izin tinggal beberapa orang. Oh jadi gitu Pak ya? Ya, betul. Berarti termasuk dengan persyaratannya apa saja itu sudah ada di website itu Pak ya? Untuk di website itu persyaratan yang harus wajib diupload. Terus ada juga PNBP yang harus dibayar, semuanya komplit di situ. Keterangan-keterangan apa aja, jadi lebih teliti membacanya, jangan sampai salah. Karena kan di berbagai izin tinggal kan ada yang kayak kitas itu perpanjangannya memilih 1 tahun, 2 tahun atau dan seterusnya itu. Jadi untuk perpanjangan kitas itu tidak boleh melebihi izin tinggal yang pertama. Jadi jangan salah pilih di situ. Ya harus teliti Pak ya? Harus teliti. Soalnya saya pernah dapat juga tuh cerita katanya salah pilih, kemudian dia akhirnya salah bayar. Iya. Nah untuk mengurus pengembalian PNBP-nya itu agak repot Pak ya? Agak repot, agak lama. Siap, oke luar biasa sekali penjelasan dari Pak Haryanto ini. Jadi bisa dikatakan nih Sobat Ipon semuanya harus melalui aplikasi e-visa sekarang ya. Oke, kalau untuk layanan yang ada di kantor imigrasi sendiri apa Pak yang ada? Apakah sama sekali sudah tidak ada atau gimana Pak? Untuk sementara ini pelayanan imigrasi untuk orang asing di kantor itu cuma ada affidavit sama anak kewarganegaraan ganda. Yang karena kenapa masih ada di kantor ini karena di e-visa itu belum terakomodir. Jadi yang belum terakomodir tinggal affidavit sama anak kewarganegaraan ganda masih bisa dilayanin di kantor, harus datang di kantor. Tapi kemungkinan kedepannya itu dengan mengupgrade-nya itu semuanya kemungkinan kedepannya akan di e-visa semua. Tapi kita belum tahu waktunya kapan. Oh, siap. Jadi semuanya e-visa nanti Pak ya? Iya. Terakhir nih Pak, kalau boleh tahu, denda overstay itu berapa Pak? Apabila tidak sanggup membayar denda, gimana itu Pak prosedurnya Pak? Jadi untuk overstay sendiri, untuk orang asing yang tinggalnya melampaui izin tinggalnya dan kurang dari 60 hari itu bisa bayar denda, yaitu dendanya per hari itu 1 juta. Tapi jika lebih dari 60 hari mereka tidak bisa bayar denda, harus ada TAK. TAK itu seperti apa Pak ya? Jadi tindakan administrasi keimigrasian itu berupa deportasi, salah satunya yaitu tidak bisa membayar overstay, beban overstay, dan overstay lebih dari 60 hari itu ya pasti TAK. Jadi Sobat Ipon perlu dengar nih. Jadi apabila ada temennya, warga negara asing, keluarganya, perlu diingatkan tuh, jangan sampai izin tinggalnya itu melebihi masa berlaku yang telah ditentukan tentunya. Oke, Sobat Ipon. Jadi itu tadi penjelasan tentang layanan izin tinggal keimigrasian. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Sobat Ipon.
Sekian episode podcast kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Jangan lupa Sobat Ipon, sebelum diakhiri kami berharap Sobat Ipon dapat mensubscribe, like, komen, dan mungkin bisa men-share-nya agar bermanfaat juga untuk orang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.